Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada hadis ke-39, sudah hampir akhir, insya Allah tinggal beberapa hadis lagi ini. Baik, kita mulai saja untuk ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan beberapa yang lainnya. Dalam hadis ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW seperti mendapatkan suatu kemudahan. Yang tadi disampaikan Allah Ta'ala memaafkan umatku karena Nabi Muhammad. Jadi kita dimaafkan itu karena Nabi Muhammad atas beberapa hal, yaitu tadi kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksakan atau yang dipaksa oleh seseorang. Ini suatu keberuntungan bagi kita sebagai Nabi Muhammad, karena ketika kita melakukan kesalahan atau kealpaan itu kita tidak langsung ditegur, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dimaafkan. Ini beda dengan umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini memiliki sebuah hubungan dengan dari surat Al-Baqarah yang terakhir, di mana dalam riwayat hadis Bukhari, hadis Muslim, bahwa di situ Allah mewahyukan kepada nabinya bimbingan bagi kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah agar memaafkan sesuatu yang terlupa dan tidak sengaja, yang mana Allah kemudian mengabulkan doa hamba tersebut. Kita ketahui bahwa orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan tanpa sengaja, nggak sengaja berarti, baik itu karena kekeliruan, lupa, atau karena dipaksa, maka perbuatan tersebut tidak akan diberi hukuman di akhirat sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana karunia Allah dalam memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, dan karunia ini merupakan sangatlah besar sekali bagi umat muslim, karena diberi keringanan dari beban yang harusnya kita terima, sedangkan umat sebelumnya tidak. Contohnya di umat Bani Israel, jika melakukan suatu kesalahan karena lupa atau keliru, maka Allah akan tetap memberikan siksa langsung. Namun tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosanya itu, diampuni atau dimaafkan bukan berarti terbebas dari tanggung jawab yang lain.
jika perbuatan seseorang itu tadi tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan melahirkan sebuah hukum. Ya, bisa berupa dosa. Cuman keharusan melupakan amal perbuatan yang terlewatkan tadi bisa digantikan Allah dengan mengqadha'nya. Yang mana itu tadi semua merupakan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menghukum langsung atas pelanggaran yang telah dilakukan secara sengaja. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, pemberian maaf terhadap 3 perkara ini adalah merupakan pengejauhan dari sifat Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Meskipun seandainya dia menghukum, Allah menghukum, itu pun merupakan hal yang adil, karena fungsi dari pembebanan perintah yang adalah untuk membedakan antara yang taat dan yang tidak taat atau yang melanggar, sehingga yang celaka dan yang beruntung, yang mendapatkan sisa dan yang mendapatkan kenikmatan memiliki alasan masing-masing untuk mengaitkan ketaatan atau pelanggaran yang dilakukan tadi. Yang mana dalam ada 3 perkara yang di luar kesengajaan atau kekeliruan jelas memiliki perbedaan. Sedangkan ketika kita dipaksa atau kita dalam hal yang memiliki unsur keterpaksaan, unsur kesengajaan terletak pada orang yang memaksa. Yang ini diibaratkan hanya alat, jadi alatnya lah yang disalahkan. Makanya kebanyakan di ahli fikih itu mengatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dituntut apa-apa karena dia dipaksa. Ya, berarti yang dituntut yang memaksa, yang memberi kekuasaan. Al-Quran dan As-Sunnah sendiri memberikan contoh-contoh yang menjelaskan orang yang tidak sengaja atau yang lupa tidak dibebani dosa. Cuman hal tersebut itu bisa berkait atau memiliki hukum-hukum yang lain. Contohnya ada ketika ada seorang memburu binatang buruannya. Cuman ketika melepaskan panah atau melepaskan tembakan, dia tidak mengenai binatang buruan, cuma mengenai orang muslim atau orang, maka dia tidak dibebani dosa karena tidak sengaja. Dia dibebani untuk mengganti rugi atau membayar kafarat. Contoh lagi adalah sholat. Ketika kita tidak melaksanakan sholat karena tertidur atau lupa, banyak yang lupa atau banyak yang tertidur, maka ini bukan suatu dosa, cuman kita wajib untuk mengqadha sholatnya itu. Cuman ketika kita diberikan kemudahan ini, ya jangan, kita bisa menjaga waktu lah, kita bisa menjaga waktu, kita jangan sampai waktunya sudah masuk waktu sholat kita masih enak-enakan bermain sehingga kita lupa, atau kita sudah masuk waktu sholat kita diajak sholat kita masih tertidur. Biasanya rata-rata yang ketiduran. Kalau anak-anak biasanya semuanya biasanya. Ini harus diqadha, cuman ya tadi besarnya. Cuman ada beberapa hal yang memang diperbolehkan. Nah, diperbolehkannya ini itu adalah karena kita tidak sengaja. Nah, banyak yang disengaja apa yang tidak disengaja, seperti itu aja. Untuk konsekuensi yang lahir dari akibat perbuatan yang karena keliru atau yang tidak sengaja atau lupa, ini berbeda dengan sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Jika keliru atau lupa tadi berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka perintah tersebut wajib, tidak gugur. Kalau sama haknya Allah, seperti contohnya atau sholat tadi, kita wajib mengqadhanya, membayar. Sama ketika kita yang di puasa juga demikian. Ketika kita sakit kan
membayar atau mengkodoknya di hari yang lain sewaktu kita sehat. Jadi seperti itu, ada beberapa hal yang memang dimaafkan Allah, yang kesalahan, yang lupa, dan segala sesuatu yang dipaksakan. Jadi ada unsur ketidaksengajaan, bukan unsur sengaja. Baik, saya rasa sudah cukup mengajinya untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.